Bestie, Japan Edition with Cindy. Jika kalian pernah berjalan-jalan di Jepang selama musim panas, kalian mungkin telah mendengar nih suara gemerincing lembut yang datang dari arah rumah atau toko di sekitar kalian. Suara yang menenangkan ini berasal dari furing, lonceng angin tradisional Jepang. Lebih dari sekedar dekorasi, furing adalah simbol musim panas di Jepang yang memiliki makna yang mendalam dalam budaya Jepang. Dari melambangkan rasa sejuk di tengah panasnya musim panas, hingga dipercaya mampu mengusir roh jahat. Furing menawarkan kombinasi unik dari estetika, suara, dan tradisi yang memikat. Dalam video kali ini aku bakal infoin ke kalian apa itu furing, sejarahnya gimana, dan kenapa sih furing dipasang di Jepang. Tapi sebelum itu aku mau info ke kalian apa itu Bestie Channel. Jadi Bestie Channel adalah channel yang memberikan informasi tentang tempat wisata yang unik yang sering dikunjungi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Serta aku juga bakal informasiin ke kalian tentang wisata kuliner dan oleh-oleh yang wajib kalian beli kalau kalian ke Jepang. Oke, langsung saja aku bakal infoin ke kalian tentang apa itu furing. Jadi, furing adalah lonceng angin tradisional Jepang yang biasanya terbuat dari kaca, logam, atau keramik. Lonceng ini digantung di tempat-tempat seperti jendela atau beranda dan menghasilkan bunyi gemerincing yang lembut ketika tertiup angin. Suara furing diyakini dapat membawa rasa sejuk dan tenang, terutama di musim panas. Furing sering dilengkapi dengan tangzaku, yaitu potongan kertas panjang yang berisi doa, harapan, atau puisi yang berfungsi juga untuk membantu menggerakkan lonceng saat angin berhembus. Furing bukan hanya sebagai dekorasi, tetapi juga memiliki makna spiritual dan simbolis dalam budaya Jepang. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang sejarah furing. Furing atau lonceng angin Jepang memiliki sejarah yang panjang dan kaya yang berakar pada zaman kuno. Asal-usul furing dapat ditelusuri kembali ke Tiongkok, di mana lonceng angin pertama kali digunakan sekitar 2000 tahun yang lalu. Pada masa itu, lonceng angin yang dikenal sebagai fengling di Tiongkok digunakan untuk tujuan religius dan spiritual, terutama dalam ajaran Buddha. Mereka dipercaya dapat mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Nah, lalu furing mulai masuk ke Jepang pada periode Nara di 710 sampai 794 Masehi. Ketika ajaran Buddha dan elemen budaya dari Tiongkok mulai mempengaruhi Jepang. Pada awalnya, furing digunakan di kuil-kuil dan tempat suci untuk tujuan serupa, yaitu sebagai alat pelindung untuk menyangkal roh jahat dan membawa kedamaian. Nah, lonceng angin ini seringkali digantung di atap atau di pintu masuk kuil. Seiring berjalannya waktu, penggunaan furing meluas ke rumah-rumah pribadi. Pada periode Edo di tahun 1603 sampai 1868, furing menjadi semakin populer di kalangan rakyat biasa. Saat itu, furing mulai dibuat dari kaca yang diproduksi dengan teknik Edo Kiriko, sebuah metode pembuatan kaca potong yang indah dan detail. Bentuk dan fungsi furing juga berkembang nih dengan berbagai desain yang mencerminkan keindahan alam dan estetika Jepang. Lalu pada periode Meiji di tahun 1864 sampai 1912, furing menjadi simbol musim panas di Jepang. Orang-orang mulai menggantung furing di beranda rumah mereka, menikmati suara gemerincingnya yang lembut saat angin berhembus, memberikan perasaan sejuk di tengah panasnya musim. Furing juga sering dihiasi dengan tanzaku, potongan kertas yang berisi harapan atau puisi, menambahkan makna spiritual dan pribadi pada lonceng ini. Hari ini, furing masih sangat populer di Jepang, tidak hanya sebagai elemen dekoratif, tapi juga sebagai warisan budaya yang kaya akan sejarah dan tradisi. Mereka dapat ditemukan di festival-festival musim panas, toko souvenir, dan di rumah-rumah di seluruh Jepang, membawa sentuhan tradisional yang menenangkan dalam kehidupan modern. Nah, pasti kalian juga masih penasaran kan kenapa sih masang furing di rumah-rumah di Jepang? Jadi, memasang furing atau lonceng angin Jepang memiliki beberapa alasan utama nih. Jadi, yang pertama itu memberikan rasa sejuk dan menenangkan. Jadi, suara lembut furing saat tertiup angin memberikan kesan sejuk dan nyaman, terutama pada musim panas yang panas banget nih. Lalu, yang kedua adalah mengusir roh jahat. Dalam kepercayaan tradisional Jepang, suara furing diyakini mampu mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Lalu simbol musim panas. Jadi furing adalah simbol musim panas di Jepang dan sering digunakan untuk menghiasi rumah dan tempat-tempat
umum menambah suasana musim panas yang khas. Nah, selanjutnya aku bakal info kalian di mana kalian bisa beli furing. Yang pertama ada di pasar tradisional dan toko souvenir. Untuk lokasi seperti di Asakusa, Kamakura, Kyoto menawarkan banyak pilihan furing di toko souvenir dan pasar lokal. Lalu ada di festival musim panas. Nah, di festival seperti festival furing di kuil Kawasaki Daishi di Kanagawa menjual furing sebagai bagian dari perayaan. Lalu ada toko kerajinan dan departemen store. Nah, banyak nih toko-toko yang menyediakan furing ini seperti Tokyo Hands, Love, dan Donki menyediakan berbagai desain furing terutama selama musim panas. Lalu ada toko online, situs seperti Amazon Japan, Rakuten menawarkan furing dengan berbagai desain yang memungkinkan pembelian internasional. Sekian informasi dari aku mengenai furing. Nah, untuk lebih lengkap kalian bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi update dari aku. Bye-bye.